quality control? Kalian boleh menjawab ya kalau saya tanya. Boleh open mic sendiri. Sudah dijelaskan belum? Apa itu quality assurance, apa itu quality control, begitu. Kalau sudah, saya berarti skip, nggak perlu menyampaikan ini. Sepertinya belum, Bu. Belum ya? Belum. Awal itu hanya definisi kualitas aja ya? Pertemuan pertama. Betul. Oke, jadi kita akan, karena ini kan judul mata kuliah kita ya, dan kalau tidak salah ada di RPS pertemuan keberapa gitu. Jadi saya coba sampaikan sedikit terkait quality assurance dan quality control untuk pagi hari ini. Ini terkait definisi, perbedaan, dan juga metode. Ya. Ini ada sedikit kalimat dari Steve Jobs. Innovation distinguishes between a leader and a follower. Nah, ini saya ambil dari sebuah PPT ya. Nanti saya sampaikan ini. Ada kok di slide berikutnya ada referensinya. Di YouTube ini ya, saya tadi mencoba melengkapi. Jadi ini evolution of quality management. Kalau mungkin di awal Pak Didi menyampaikan apa sih kualitas itu, gitu ya. Dari kalau saya lihat istilah share di grup itu lebih kepada dari berbagai macam sudut pandang para ahli ya. Nah, di sini ada saya mencoba menyampaikan evolusi dari manajemen kualitas. Ya, manajemen kualitas, dan ini tentu saja terus berjalannya. Jadi ini ibaratnya sejarah. Gitu ya. Pada tahun 1900-an ini dilakukan muncul inspeksi, gitu ya. Inspeksi atau pengawasan atau ya inspeksi gitu. Kemudian pada tahun 1920 mulai muncul quality control atau bisa dibilang pengendalian kualitas atau ya pengendalian kualitas ya, kontrol itu pengendalian, kontrol kualitas gitu. Kemudian pada tahun 1950 muncullah quality assurance, jaminan kualitas, penjaminan kualitas. Ya, penjaminan kualitas. Kemudian pada tahun 1980-an ya, ini muncullah total quality management. Jadi tahapan lahirnya seperti itu. Inspeksi, QC, QA, kemudian TQM. Nah, ini scope ya, scope atau cakupan, ya, cakupan dari kualitas itu sendiri atau manajemen kualitas. Ya. Di sini ada pertama ini apa namanya, paling rendah itu tadi inspeksi kan ya, inspeksi. Ya. Di situ cukup reaktif ya dan bukan proaktif. Dia cenderung untuk apa namanya, sortir, grading dan sebagainya. Tindakan yang korektif. Jadi ketika misalnya hal itu ketika sudah terjadi, ya, jadi misalnya sudah terjadi suatu kegagalan, suatu kesalahan, suatu ketidaksesuaian, gitu. Kita baru muncul reaksi. Kita baru mencari tahu, oh kenapa ya ini, gitu. Kenapa kok ternyata mungkin yang mendekati ya, dulu saya untungnya pernah mungkin dekat-dekat kimia, nggak tahu dekat kimia apa enggak. Saya pernah kerja praktek di teh botol sosro gitu ya. Jadi di situ ada kan ya secara kimiawi misalnya dilihat dari tehnya itu apakah manis
ditandai dengan kadar Brix-nya misalnya, kemudian apakah warnanya pas ya, kecoklatannya tuh keemasan gitu, itu ada standar sendiri. Nah kalau misalnya inspeksi ya, inspeksi ini dekat dengan QC ya, dengan quality control ya. Jadi dia ketika inspeksi ini adalah dia masih sudah terjadi, gitu. Sudah terjadi apa namanya, misalnya ternyata kemanisan gitu, kemanisan, nah baru kemudian kita reaktif, disortirnya kemanisan ini yang batch berapa nih, gitu. Ya, kemudian untuk QC mulai setiap misalnya oke, supaya tidak terjadi lagi ketidaksesuaian seperti kasus sebelumnya, kita akan memeriksa per 3 jam misalnya. Gitu. Jadi supaya nggak kecolongan nih, supaya nggak kejadian, kita periksa per 3 jam. Jadi mulai ada apa ya, inspeksi mandiri. Jadi mulai inspeksi yang agak terencana, begitu, yang terencana. Sementara kalau QA ini juga lanjutan dari QC ya, lanjutan dari quality control. Rencana yang sudah ada itu kemudian didokumentasikan menjadi satu sistem, ya, menjadi suatu satuan operation prosedur SOP, begitu. Kemudian juga tidak hanya untuk internal dari perusahaan, tapi juga kemudian melibatkan pihak luar untuk mengecek, mengaudit, menilai. Gitu. Kemudian tahapan berikutnya, evolusi berikutnya adalah TQM atau Total Quality Management. Jadi ini tidak hanya melibatkan floor atau melibatkan lantai produksi saja, ya, di mana proses itu terjadi, tapi juga melibatkan keseluruhan karyawan, keseluruhan stakeholder, begitu. Dan pentingnya kerja suatu tim. Gitu. Ini secara umum gambaran evolusi dari kualitas, manajemen kualitas ya. Nah ini adalah gambarannya, ada di mana sih masing-masing tahapan tersebut atau masing-masing tadi evolusi tadi ya. Jadi nggak bisa dipisahkan ketika kemudian saya bilang bahwa QA dan QC itu terpisah, itu nggak bisa ya. Jadi masing-masing ada bagiannya. Terbesar, lingkaran terbesar adalah ada di quality system, sistem kualitas. Ya, kemudian berikutnya quality assurance atau jaminan kualitas. Yang pelaksananya ini adalah quality control atau kualitas pengendalian kualitas. Ya, jadi ini adalah skopnya, masing-masing tidak terpisah, ya, masing-masing merupakan bagian. QC ini bagian dari QA, QA bagian dari kalau di sini quality system ya QMS ya, quality management system. Ini definisinya ini saya ambil dari ini ya, dari web Quality Gurus. Kalian bisa melihat referensinya di ujung ya, biasanya saya tulis kecil di bawah kalau ingin mempelajari lebih lanjut. Jadi quality assurance ini lebih kepada kegiatan yang terencana dan sistematis ya. Saya sudah tandai dengan bold merah, kata kunci atau keyword terencana dan sistematis. Ya. Jadi kita punya rencana yang terstruktur dengan rapi, apa saja ya, untuk memberikan keyakinan, tujuannya itu memberikan keyakinan bahwa suatu produk atau jasa akan memenuhi persyaratan mutu. Ya, sehingga customer, kemudian mungkin juga investor gitu ya, itu merasa yakin bahwa produk ini memenuhi persyaratan mutu. Sementara kalau QC atau quality control itu adalah teknik dan kegiatan operasional
yang digunakan untuk memenuhi persyaratan mutu tersebut. Jadi ini adalah aktivitas yang operasional. Jadi aktivitas aktif begitu ya, kegiatan aktif. Kalau QA ini lebih ke mungkin kegiatan pasif ya, on paper misalnya karena dokumentasi ya yang direncanakan. Jadi kalau misalnya kita punya plan begitu kita tuliskan ya, kemudian eksekusi plan itu kita lakukan adalah QC tersebut. Jadi di sini lebih ke apa ya, perencanaan ya, perencanaan. Ini ya, berfokus pada perencanaan dan pendokumentasian ya, untuk memastikan kualitas termasuk hal-hal seperti rencana kualitas dan rencana inspeksi dan pengujian. Ya, jadi di sini adalah plan, dokumentasi untuk QA. Sementara QC ini adalah verifikasi fisik bahwa produk sesuai dengan yang sudah direncanakan ya dari QA. Apa aktivitasnya atau apa kegiatannya? Itu adalah inspeksi, kemudian pengukuran, dan lain sebagainya. Kemudian definisi yang lain, ini sebenarnya masih satu nafas ya definisinya, hanya memang ada beberapa apa ya, definisi yang disampaikan, tetapi kalau menurut saya masih masih linear, masih satu nafas. QA ini sistem ya untuk mengevaluasi kinerja. Tadi kan ada audit ya salah satunya. Salah satunya ini adalah kegiatan ini di sini. Kalian lihat ada audit sistem di bagian QA, ini ada audit sistem. Jadi dia evaluasi kinerja untuk melihat atau mengevaluasi kinerja. Bagaimana sih kinerja perusahaan dari waktu ke waktu, dari bulan, kemudian mungkin semester atau trimester atau catur bulan ya, bisa melihat dari mengevaluasi sistem kita, gitu. Mengevaluasi kinerja kita. Kemudian juga mungkin tahunan, gitu. Biasanya ada di dokumen tersebut, kira-kira harus dievaluasi apa saja, berapa lama, begitu. Kemudian juga mengevaluasi kualitas produk terhadap sistem, standar atau persyaratan tertentu untuk pelanggan. Kemudian untuk QC, ini proses, jadi kalau dari sisi ini sistem, QA sistem, sementara QC ini adalah proses untuk memastikan bahwa manajemen pekerjaan, kompetensi, dan kinerja memenuhi rencana kualitas seperti yang dirancang. Jadi prosesnya. Definisi menurut ISO, ya ini QA, bagian dari manajemen mutu yang berfokus pada pemberian keyakinan bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi. Jadi biasanya dalam suatu perusahaan ini QA dan QC ini nggak terpisah ya biasanya. Mereka ada menjadi, bahkan sudah di garis miring biasanya, dianggap sama QA garing QC gitu. Mungkin kalian juga bisa nanti misalnya di perusahaan ada di bagian QA dan QC, ya kan? Jadi pengawasan dan juga penjaminan mutu. Terutama mungkin untuk produk-produk yang tadi seperti saya katakan, misalnya produk-produk kimia ya atau makanan itu kan juga biasanya perlu tahu konten-kontennya. Kalau kimia mungkin luas ya, bahkan bukan makanan, material seperti ini saja kan. Plastiknya jenisnya apa itu saya rasa orang-orang kimia lebih paham ya dibanding kami yang orang teknik industri gitu. Jadi ada bagian dari manajemen mutu yang merupakan bagian dari manajemen mutu yang berfokus pada pemberian keyakinan. Jadi pemberian keyakinan kan menjamin, jaminan ya. Jadi orang itu yakin bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi. Jadi kalau misalnya kita menceritakan apa ya, mungkin seperti kriteria-kriteria yang kita miliki gitu ya. Misalnya di UIN nih,
bagaimana kita bisa yakin menjamin bahwa ini semua dipenuhi gitu. Kan kalian kalau pernah mendengar ada audit mutu internal, ada audit mutu eksternal. Pernah dengar nggak di UIN itu ada audit mutu internal, audit mutu eksternal. Kemudian ada misalnya kita juga akreditasi. Pernah dengar ya? Ini sebenarnya cara jaminan mutu tadi bahwa orang luar percaya gitu, seperti itu. Kemudian sementara itu QC berfokus pada pemenuhan persyaratan mutu tersebut. Jadi dia fokus pada memenuhi. Jadi aktivitas tadi ya fisik atau aktivitas operasionalnya gitu. Kalau QA ini sistemnya tidak hanya prosesnya, termasuk juga kontrolnya. Sementara kalau QC mengukur dan menentukan tingkat kualitas. Jadi hanya mengukur dan menentukan tingkat kualitas saja. Ini sudah sampai mana? Gitu. Misalnya kayak sekarang misalnya, sebenarnya di QA assurance itu sudah dijamin bahwa misalnya paling mudah ya yang mungkin bisa kita pahami, pertemuan kuliah itu adalah ya, QA menjamin itu. Ya, kalau misalnya kurang pasti nanti akan ada. Jadi di QA itu sudah disebutkan bahwa pertemuan kuliah itu adalah 14 kali pertemuan, saya begitu. Ya, sehingga kemudian ada jaminan-jaminan apa? Jaminan-jaminan dari kampus begitu, sehingga nanti mahasiswa merasa oh ini terjamin saya bahwa akan ada 14 kali. Kemudian kontrol, ya, berusaha untuk dikontrol kan. Misalnya dilihat apakah sudah sesuai, berapa persen yang sudah sesuai. Ya, nanti pada akhir semester nanti akan dilihat kinerjanya melalui sistem akademik itu terlihat. Misalnya ada berapa kali pertemuan. Ya, seperti ini sudah mulai direview. Berapa orang yang sudah memenuhi atau berapa yang belum memenuhi. Ya, kemudian disampaikan. Misalnya. Ini salah satu kendali sistem kendali yang dilakukan oleh kampus. Kemudian juga ada punishment begitu, punishment atau reward misalnya. Kalau terpenuhi apa, kalau tidak apa gitu. Nah, ini quality assurance, pencegahan masalah, ini what-nya atau apanya, pencegahan masalah kualitas melalui kegiatan yang terencana dan sistematis termasuk dokumentasi. Jadi dia berusaha supaya masalah itu tidak muncul, ya, dengan memberikan rencana, plan, dan juga dokumentasi. Kemudian bagaimananya membangun sistem manajemen mutu yang baik dan kemudian audit, ya, dan tinjauan sistem itu sendiri. Ini caranya atau bagaimananya. Dibangun sistem manajemen mutu. Sementara QC ini adalah aktivitas atau teknik yang digunakan untuk mencapai dan mempertahankan kualitas produk, proses, dan layanan. Bagaimananya menemukan dan menghilangkan penyebab masalah kualitas melalui alat dan peralatan sehingga kebutuhan pelanggan terus terpenuhi. Jadi misalnya kita kenapa kok hal ini terjadi terus begitu ya? Kita mencoba untuk melihat atau menemukan. Misalnya kenapa nih kok ternyata perkuliahan ini misalnya tidak terpenuhi, mayoritas perkuliahan tidak terpenuhi misalnya. Oh ternyata apa sebabnya? Pandemi misalnya nih ya. Nah ini beda QA dan QC ya. Kalau QA itu ada di proses, sementara QC itu ada di produknya.
QA itu dia proaktif kan sebelum terjadi kegagalan atau ketidaksesuaian. Sementara kalau QC itu reaktif. QA ini staff function, sementara kalau QC line function, jadi lebih ke produksi. Kalau ini lebih ke edukasi gitu ya, edukasi ke staff function, ke staff bahwa kita itu perlu melakukan atau perlu memiliki dokumen mutu, perlu melakukan jaminan mutu dan sebagainya. Kemudian yang terpenting prevent the defects ya. Jadi faktor preventif sebelum muncul itu ada di QA, quality assurance. Sementara kalau QC itu find the defects, jadi menemukan defects. Ya, seperti tadi ada kegiatan inspeksi gitu ya, pengukuran, itu kan dia kemudian mencari apakah terjadi kegagalan atau ketidaksesuaian. Sementara ini mencegah supaya kegagalan itu nggak muncul. Step-stepnya seperti apa sih, langkah-langkahnya seperti apa begitu. SOP-nya bagaimana gitu. Kemudian berikutnya adalah quality audit. Ya, jadi manajemen quality ini kemudian dilakukan audit kualitas. Baik itu internal ya, biasanya oleh mungkin kalau di kita itu ada sistem ada lembaga penjaminan mutu ya. Di kampus itu ada lembaga penjaminan mutu. Jadi kalau audit mutu internal itu biasanya dilakukan cross gitu ya. Jadi misalnya Saintek itu nanti di audit oleh beberapa auditor dari misalnya fakultas lain begitu. Kan secara umum sistemnya itu sama, sistem isinya kan tetap pendidikan, pengajaran dan sebagainya itu sama. Jadi auditornya juga perlu ada pelatihan begitu. Jadi mereka punya persepsi yang sama. Jadi perlu audit sejauh mana terpenuhi segala yang sudah dijamin tadi. Gitu. Kemudian kalau ini walkthrough, jadi ada dalam proses tersebut, ada dalam proses produksi atau tadi ini karena di line function ya, jadi di lantai produksi, begitu proses berjalan itu ada. Kemudian di sini defining proses, ya, dia mendefinisikan proses-proses tersebut step by step-nya, kemudian langkah-langkah apa supaya tidak terjadi defect seperti itu. Kalau yang di sini testing, tadi misalnya mengetes kadar gula di dalam teh misalnya, ya, testing. Kemudian ini selection of tools, jadi perencanaan ya, kita kira-kira memilih toolsnya apa. Yang di sini inspection, inspeksi, mengawasi atau melakukan pemeriksaan. Kemudian yang di QA melakukan training, karena tadi ini staff function, jadi dia memberikan training, pelatihan-pelatihan agar prevent the defects tadi, tidak terjadi defects. Yang QC-nya checkpoint review, jadi dia mereview ya titik-titik yang ada di proses produksi tersebut. Ini sebenarnya juga sedikit berbeda, tetapi pada dasarnya juga sama sih ya. Jadi misalnya tadi ini konsep protect atau tadi prevent ya, ini kan sama, prevent from defect. Jadi menjaga supaya tidak terjadi atau mengeluarkan atau terjadi defect ya. Sementara ini menemukan, sama kan kayak yang tadi, sistemnya juga sama, prevent ini correction, membetulkan. Ini juga reaktif, kemudian fokus prosesnya sama. Nah ini emphasize, jadi kalau QA ini lebih ke customer, jadi mereka titik beratnya adalah konsumen, ya, bagaimana mereka berusaha agar konsumen itu merasa terjamin dengan produk kita. Gitu. Sementara kalau QC ini adalah standar, kayak tadi misalnya
pada gula itu kan sudah ada ya standarnya, Brix-nya antara sekian dan sekian gitu ya. Jadi ini ini sesuai, ini nggak sesuai, atau ini ternyata masih dalam. Kalau kemarin Pak Didin sempat menjelaskan terkait control chart begitu ya. Nah ini ada standarnya. Sejauh mana kita masih punya toleransi bahwa standar itu kita izinkan, plus minusnya berapa, batas atas, batas bawah itu. Kemudian statistical tekniknya, kalau QA itu statistical process control, kalau QC itu statistical quality control. Nanti akan banyak kita bahas ya di SQC, statistical quality control. Kemudian kalau level aktivitasnya QA high level, karena salah satunya adalah dokumentasi seperti ya. QC kan di dalam dari QA, jadi dia lebih ke operation atau low level activity-nya. Nah, dengan membaca pembahasan dari saya, perbedaan QA dan QC, coba sekarang kalian tebak di kolom chat, ya, jawab antara A dan C. Nomor 1, itu A atau C? Silakan diketik di kolom chat. Oke. Oke, terima kasih. Oke, jadi kalau ya, jadi perencanaan mutu ini karena dia juga bukan operasional, dia berusaha untuk menjaga, dia lebih preventif. Ini betul ya, QA. Sekarang nomor 2, A atau C? Oke, ya, inspeksi tadi, pengawasan ya, betul C, quality control. Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3, sampling, A atau C? Oke. Nomor 4, sertifikasi ISO, A atau C nomor 4? Oke. Sekarang nomor 5, audit sistem manajemen, A atau C? Terakhir, nomor 6, pengujian. Oke, alhamdulillah ya. Berarti kalian sudah paham mana yang QC, mana yang QA. Ini adalah beberapa metode yang ada dalam QA maupun dalam QC ya. Nah, ini kemarin Pak Didi sudah menyampaikan terkait akurasi dan presisi. Dari gambar ini, A, B, dan C, mana yang paling bagus? A, B, dan C,
Mana menurut kalian yang paling bagus? Silakan ketik di kolom chat. Oke. Oke. Terima kasih atas jawabannya ya. Jadi di sini ada akurasi dan juga ada presisi. Oke, kalau untuk yang A, ini kan kalian lihat apa ini namanya? Loncengnya ini cukup lebar, ya. Yang A ini cukup lebar, tetapi dia ada tepat di titik memenuhi titik target. Ya. Dia ada di sekitaran nilai sasaran atau rata-rata. Jadi dia akurat. Tetapi karena variasinya cukup lebar, ya, sehingga dia kurang presisi. Gitu. Nanti juga ada di bagian Six Sigma ya. Six Sigma itu loncengnya makin langsing atau makin gemuk kira-kira. Kalau yang baik. Kalau langsing itu makin seperti ini, langsing atau makin gemuk. Langsing ya. Oke. Ya bagus ya langsing Bu ya. Jadi makin langsing ya, dia makin langsing. Variannya makin kecil. Gitu. Kalau varian makin kecil kan harapannya kalau kita buat seperti kemarin, kalau misalnya kita buat control chart atau peta kendali, itu kira-kira batas atas dan batas bawahnya kalau makin langsing, makin lebar atau makin sempit BKA, BKT-nya, BKA, BKB-nya. Batas kendali atas dan batas kendali bawahnya lebar atau sempit kalau gambarnya itu makin langsing. Ya. Oke ya, jadi secara dasar kalian sudah paham terkait hal ini ya, terkait variasi begitu. Jadi variasi ini yang mestinya kita hindarkan. Variabilitas ini gimana kalau misalnya gambarnya itu di sini, langsing tapi di sini, bagus atau jelek? Itu langsung tapi di sini, di luar nilai rata-rata, kurang bagus ya, jelek. Oke. Jadi kita ingin supaya variasi dari suatu produk itu tidak besar ya. Kita ingin mengecilkan, makin mempersempit variasi tersebut, gitu ya. Tidak luas sehingga harapannya produk kita akan semakin baik begitu. Ini untuk tabelnya kemarin sudah disampaikan oleh Pak Didin juga. Saya hanya mencoba merefresh. Ini yang bagus yang mana? A, B, C, D. Oke. Jadi di A ini dia akurasinya high, presisinya juga high ya di sini. Kalau yang B ini dia apa? Precisionnya low tapi akurasinya high. Kalau yang di sini akurasi low, precisionnya high. Gitu ya. Ini kenapa kok bisa akurasinya high ya, Pak? Mencar-mencar gitu.
Kenapa? Yang B itu kenapa kok dia menilai bahwa akurasinya tuh high? Boleh dijawab di kolom chat atau boleh open mic. Kenapa yang B? Kalau yang A oke lah ya. Yang C itu juga kelihatan lah. Oke. Titiknya masih dalam lingkaran. Itu ada, yakin di dalam lingkaran itu di luarnya aja ada 5, sebenarnya di dalam 4. Berarti masih banyak di dalam tuh 4 sama 5. Fokus pada titik pusat. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan ini rata kan, ada di sini, ini rata, kiri kanan. Ya, kalau di sini kan dia cenderung ke kiri semua, yang D itu, ya kan? Yang kanan ini kosong, ya enggak? Ini yang D itu dia cenderung datanya sebelah kiri. Sementara kalau B, meskipun dia mencar-mencar, tapi dia rata antara kanan, kiri, atas, bawah ini dia rata, sehingga dia punya akurasi yang cukup tinggi, meskipun presisinya kemudian low atau rendah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, ini slide untuk QA QC sudah cukup. Ada pertanyaan? Izin bertanya. Oke, silakan. Silakan Ilham. Tadi kan Ibu bilang kalau tersortir, misal teh botol tadi terlalu manis atau enggak terlalu manis. Nah, dari hasil tersortir itu nanti dikemanain Bu? Apa dibuang atau dikemanain lagi? Maksudnya hasil dari produknya? Enggak, yang tersortir tadi Bu. Hah? Ya, yang apa? atau yang terlalu manis. Tersortir Bu, yang terlalu manis tadi. Lah ya berarti produknya kan? Produknya teh itu diapain gitu? Iya. Yang Kalau terlalu manis tadi Bu. Pengalaman saya di sana. Sebentar. Aku masih ngaca Mbak. Jadi kalau pengalaman saya ketika kemudian ditemukan, biasanya kan di dalam, kalau di sana ya di teh botol sosro itu, tapi ini sudah lama sekali ya, saya mungkin sistemnya sekarang di sana berbeda ya, saya di sana kan udah mungkin 20 tahun yang lalu. Kalau saya sistemnya berbeda ya mohon dimaafkan. Pengalaman saya dulu ketika misalnya diketahui sesuai, baik itu misalnya warna ya, warna tuh mereka punya grade. Jadi mereka punya grade, kalau misalnya kalian punya biasa meneliti pakai misalnya kertas lakmus atau apa gitu ya, dengan standar warna, itu kan ada gradasinya ya. Misalnya pink apa gitu ya, sampai kemudian jadi merah bata, merah coklat misalnya kayak gitu. Oh, misalnya di kamar mandi itu ada kan, misalnya kita buang air kecil tuh ada kan gradasinya, mana yang kondisi ginjal kalian bagus, kurang air dan sebagainya ada ya, kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi di teh botol susu juga seperti itu, ada, mereka punya gradasi kalau nggak salah waktu itu 3 yang diperbolehkan. 3 yang diperbolehkan, misalnya warna seperti ini, keemasan dan sebagainya. Kemudian nanti akan dicek gitu ya, baik dengan lampu atau kayak misalnya sekarang itu IG yang YouTuber atau apa tuh, mereka coba pamer saya seperti ini produknya ya gitu, mencoba untuk dilihat kira-kira sesuai nggak warnanya. Kemudian kalau Brix tadi ya kadarnya juga plus minus, misalnya Brixnya ditentukan sekian, plus minus kalau lewat batas atas berarti dia tidak sesuai. Bagaimana? Ya mereka harus batch tersebut biasanya mereka rework, mereka tuang kembali. Jadi mereka memang akan rugi waktu dan juga akan rugi tenaga ya, waktu, tenaga begitu. Tapi memang akan diulang kembali prosesnya, begitu. Gitu ya. Jadi kalau untuk yang tidak sesuai untuk di teh botol sosro itu biasanya akan diulang kembali. Dan tentu saja kan kalau itu tidak rugi bahan baku ya, bahan bakunya. Cuman mungkin nanti ditambahi air atau bagaimana gitu.
Tapi kalau produk-produk yang dia sensitif, sudah rusak gitu, nggak bisa di-rework, ya bisa jadi kerugian untuk perusahaan. Gitu. Jadi itulah kenapa kita perlu tadi ada perencanaan, kira-kira berapa jam sekali diinspeksi atau berapa jam sekali ada dikontrol, ya, QC-nya tuh berapa kali ya. Saya lupa berapa kali kalau QC di Sosro itu, tapi yang jelas cukup sering sih. Mungkin 3 kali ya, pagi, siang, sore. Jadi nanti batch mana produknya ternyata tidak sesuai. Gitu. Kalau masih bisa ditoleransi, ya ditoleransi. Is okay, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah keluar batas, biasanya oleh mereka akan di-rework. Begitu ya. Baik, Bu, terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Saya Bu izin bertanya. Silakan. Izin bertanya Bu terkait sertifikasi atau pelatihan apa saja yang akan menjadi nilai plus saat apply ke QC maupun QA Bu. Terima kasih. Oke. Sebenarnya kalau sertifikasi itu tergantung ini ya, mungkin perusahaannya di bidang apa gitu ya. Kalau untuk QA QC, kalau saya pernah ikut pelatihan itu terkait Six Sigma gitu ya. Seperti itu. Saya di situ ikut jadi kayak kalau kalian di Six Sigma itu tahu ada tingkatan green belt, white belt, tahu nggak black belt seperti itu. Jadi nanti ada sertifikasi seperti itu. Itu juga bagus untuk. Tapi kalau black belt mungkin mahal ya. Saya nggak tahu sih kalau white belt itu masih dasar sekali, itu masih gratis. Kalau yang saya. Tapi memang bukan yang resmi ya. Kemudian kalau QA QC, jadi tadi ya sertifikasi terkait Six Sigma bisa, kemudian sertifikasi terkait kalau sekarang kita lagi menggalakkan halal itu juga bisa, misalnya auditor halal. Tapi kalau auditor halal berarti jadi ini ya, jadi auditor ya. Malah nggak boleh itu di perusahaan. Jadi malah auditor halal itu kan orang luar harusnya. Jadi orang dalam itu nggak harus jadi auditor. Jadi orang dalam itu kalau misalnya kalian di perusahaan itu malah bukan jadi auditornya, tapi menjadi saya lupa, penyelia halal. Ini juga perlu sertifikasi penyelia halal dan sepertinya nggak mahal kalau penyelia halal ini. Itu kemudian mungkin saya carikan lagi ya, kira-kira apa sertifikasi-sertifikasi yang bisa mensupport, atau kalian bisa nanti mencari di Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Kalian bisa melihat yang mereka tawarkan. Ya, di situ ada BNSP ya, ya. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi mungkin, silakan. Izin bertanya Bu. Silakan. Tadi kan di bagian perbedaan QA dan QC itu sempat disebutkan kalau di QA itu staff function, sedang kalau di QC itu line function. Nah itu perbedaannya apa ya Bu? Bisa tolong jelaskan lagi? Saya masih kurang paham yang staff function terutama. Oke. Jadi maksudnya staff function ini lebih ke edukasi. Dalam artian QA itu kan perencanaan dan pendokumentasian ya. Melibatkan staff, melibatkan karyawan yang dia itu harus punya komitmen begitu. Ya. Harus mengupgrade dirinya, harus mentaati dokumen tersebut, seperti itu. Jadi lebih kepada lebih ke mind ya, lebih ke pemikiran bahwa ini harus kita jaga jaminan mutu ini. Gitu. Sementara kalau QC kan kita lebih ke melihat ke line produksi kayak tadi, kita langsung melihat, misalnya mengambil teh botol, kita cek begitu. Gitu ya, lebih ke situ ya. Ya, baik. Bang Yanisa gitu ya. Jadi lebih ke kenapa kok staff function gitu? Karena lebih ke melihat ke pola pikir gitu. Gitu. Oke. Ada lagi mungkin, silakan.
Kalau besok pagi kita 7:30 siap? Masih ngantuk nggak? Harapan saya kita nanti waktu Izin bertanya, Bu. Oke, silakan Adam. Teori yang kita dapatkan di mata kuliah penjaminan mutu ini apakah hanya bisa diaplikasikan pada penjaminan mutu kualitas barang? Kalau jasa apakah ada teorinya sendiri atau mungkin dari mata kuliah yang kita dapatkan ini juga bisa diaplikasikan untuk jasa juga, Bu? Seperti itu. Kan nggak semua perusahaan itu jualan barang, tapi ada juga yang jualan jasa. Dan tentunya jasa dari perusahaan yang dijual itu kan juga butuh dikontrol gitu. Oke. Terima kasih. Mungkin bisa kamu contohkan jasanya apa? Oke, kalau jasa logistik itu tentu saja bisa ya kita gunakan penjaminan mutu ini. Misalnya kayak pengiriman barang, berarti kan kita punya data misalnya kuantitasnya sesuai nggak yang kita kirimkan, ya kan? Misalnya berapa ton, berapa kilo, kemudian dari sisi waktunya, ya enggak? Misalnya kita mengirimkan hari ini harusnya sampai sana itu perjalanannya berapa hari atau berapa jam atau berapa menit atau berapa detik, sesuai enggak? Nah itu kan bisa kita jadikan pengendalian juga. Kita pendidikan ini jasa bukan? Jasa, Bu. Tadi saya sebutkan kita ada audit mutu internal, ada audit mutu eksternal, ada ISO. Berarti bisa nggak diterapkan untuk jasa juga? Bisa, Bu. Oke, jadi bisa ya. Jadi tidak hanya melulu produk. Tapi kenapa kok biasanya contoh itu produk? Karena yang paling gampang kita sentuh, kita lihat, kita ukur itu adalah produk. Begitu. Ya, kalau jasa kan mungkin ya bisa, tapi tadi ya mungkin lebih ada berbagai mungkin harus bayangan dan sebagainya. Kalau mungkin tidak mengalami atau tidak ada dalam institusi itu, bisa jadi kita kesulitan membayangkan. Tapi kalau kita barang itu kan kita, oh ya ini kita sentuh bisa, kita ukur ketebalannya jelas, gitu. Jadi tidak melulu produk ya, jasa juga bisa. Cukup, Adam? Cukup, Bu. Oke, ada lagi silakan. Presensi bisa kalian ini di daring ya. Silakan kalau ada lagi yang mau bertanya terkait materi kita pada pagi hari ini. Jadi nanti kita akan ada QA, QC, kalian bisa masuk ke QA, QC gitu ya. Biasanya memang orang-orang kimia yang di QA, di QC karena paling paham detail dari bahan, ya. Paling paham detail bahan, jenis-jenis bahan, itu kan kalau orang TI itu mungkin kurang paham. Ya, dia ngerti tools-nya gitu ya, tapi detail dari bahan ini kurang mengerti gitu. Tapi orang TI juga biasanya ada di QC juga. Tapi untuk produk-produk mungkin yang ini ya, yang kayak tadi misalnya garment, kain gitu ya. Kalau produk biasanya orang-orang kimia. Ada lagi yang mau nanya? Kalau kemarin Pak Didin sudah menyampaikan terkait peta kendali ya. Sebenarnya peta kendali itu ada banyak sekali jenisnya ya. Saya nggak tahu apakah kalian ingin mempelajari semua atau sebagian kecil saja atau cukup kemarin yang diberikan oleh Pak Didin ya.
terus terang saya ini pertama kali mengajar di kimia, jadi masih belum tahu cakupan yang kalian sudah pernah dapatkan. Kalau jaminan mutu lab itu ada pelajaran sendiri nggak? Misalnya Sampai SOP sampai sekarang nggak ada kalau itu. Sekarang kalian semester berapa? 4. Oke, nanti coba saya tanya ke Bu Imelda ya. Misalnya kayak SOP ketika masuk lab gitu-gitu kan mestinya ada ya. Oh, kalau itu ada Bu pelatihan. Oh, itu ada pelatihan ya. Tapi untuk misalnya mengukur yang sudah diteliti gitu nggak ada. Ada nggak kayak tadi misalnya Brix sesuai apa enggak gitu. Misalnya kalian ngambil sampel ada 10, kemudian berapa yang pengolahnya bagaimana gitu, ada nggak? Kalau seperti itu kayaknya itu Bu, maksudnya di mata kuliah Bu, di kimia analitik kayaknya. Oh, oke. Berarti saya nggak perlu detail. Maksud saya berarti saya nggak perlu sedetil itu. Maksudnya contoh-contoh terkait di lab ya nggak perlu ya. Jadi ini memang hanya apa ya, jaminan mutu yang mungkin statistiknya ya. Oke. Sebentar saya. Mau saya tambahkan materi atau sudah nih? Cukup atau mau ditambahkan lagi atau kita lanjut besok? Halo? Manut mawon. Oke. Saya mungkin prolog untuk peta kendali ya. Kemarin saya rasa yang disampaikan Pak Didin itu sangat basic atau ya ini saya coba tambahkan sedikit. Prolognya peta kendali. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Kemarin Pak Didin memberikan satu contoh soal ya. Kalau saya lebih ke, ini prolog, jadi lebih ke konsepnya dulu. Untuk kelanjutannya minggu depan kita akan sambung. Kok minggu depan? Besok pagi ya. Jadi dalam suatu kegiatan proses produksi itu kita pasti ada input ya, kemudian kita ada proses di situ ya. Setelah proses kita pasti akan ada output. Outputnya itu bisa punya nilai tambah yang kita sebut sebagai produk baik atau output yang tidak punya nilai tambah yang bisa kita sebut itu bisa waste, sampah ya, dan sebagainya. Begitu. Nah, di dalam proses ini ya kita punya di sini ada namanya inspeksi, ya, pengawasan, pengukuran, dan komparasi dengan apa? Tentu saja dengan standar kita, ya, apakah dia sesuai dengan standar yang kita miliki, begitu. Kita kan ini punya target, ya, target ini berarti kan standar, baik itu pengukurannya, kemudian juga mungkin jumlahnya, kemudian mungkin kriteria-kriterianya, begitu. Kalau sesuai ya berarti kita outputnya bisa menghasilkan yang tidak baik, produk baik atau produk yang bernilai tambah. Kalau ternyata tidak sesuai, maka akan kita lakukan tadi, kita lihat, kita koreksi, apa yang harus kita lakukan? Apakah masih bisa di rework? Kalau tadi kasusnya teh botol sosro, kalau hanya sekedar gula, ya bisa lah ya di rework, kita tambahkan air misalnya. Oke, kita koreksi, balik lagi ke proses.
Tapi kalau tidak bisa di rework, ya sudah, dia akan menjadi scrap atau produk gagal. Misalnya kita bikin kue kosong, ya udah, atau bantat, ya sudah, scrap, akhirnya kita buang. Nah, posisi QC atau quality control itu di sini. Jadi di operation tadi ya, operasi, dia reaktif, dia ada di line function, jadi ada di sini. Nah, ini ada beberapa hal ya yang harus kita tahu. Pertama, spesifikasi produk ya sesuai dengan standar produk. Kemudian spesifikasi proses sesuai dengan standar proses. Ya, SOP-nya bagaimana gitu. Kemudian deskripsi kerja dan tanggung jawab yang jelas. Masing-masing orang punya job desk yang jelas. Ya. Tapi tentu saja juga ada SOP yang jelas juga. Begitu. Ada informasi yang jelas, kemudian prioritasnya, kemudian arah dan alasan pekerjaannya. Ya, kemudian ini penetapan spesifikasi proses, ada banyak sekali yang perlu kita jadikan tanda tanya atau perlu kita lakukan. Apa standarnya? Kenapa ini perlu? Ya, siapa yang bertanggung jawab? What and how to, apa yang kita ukur? Ya, when to measure, kapan kita perlu mengukur? How to report routine data, bagaimana mereportnya? Tadi bisa mungkin mingguan, mungkin harian. Ini yang mungkin kadang-kadang kita perlukan untuk penelitian kita. Tugas akhir misalnya, melihat data. Kemudian who is responsible for data reporting? Siapa yang bertanggung jawab? Biasanya ketua QA atau kepala QC gitu ya. How to audit? Bagaimana mengauditnya? Kalau di kita tadi ada audit mutu internal, ada audit mutu eksternal. Yang tadi kalau misalnya yang halal, minggu lalu beberapa minggu kalian belajar terkait halal, how to audit itulah auditor ya. Makanya kita tadi sertifikasi audit, kalau misalnya orang dalam perusahaan itu malah nggak perlu ada auditornya, karena kan dari luar ya. Ya sebenarnya bisa saja, cuman ya nggak ada manfaatnya juga. Kita nggak bisa mengaudit punya kita sendiri gitu. Nanti terjadi konflik kepentingan. Terjadi konflik kepentingan. Jadi kita nggak boleh mengaudit halal produk kita sendiri. Ya, makanya tadi kalau di perusahaan itu cukup sertifikasi penyelia saja. Kemudian who is responsible for audit? Siapa yang bertanggung jawab pada audit tersebut? Nah, ini biasanya penyelia juga ya. Jadi misalnya nanti yang mendampingi auditor, menjelaskan dan sebagainya, ini biasanya penyelia halal. Kemudian apalagi nih? Nah ini, bagaimana kalau produk itu ternyata tidak sesuai? Ya, siapa yang mengembangkan standar-standar tersebut? Tentu saja ini biasanya kalau produk-produk yang kita dari produk-produk franchise gitu ya, atau produk-produk kita berlisensi dari mana gitu ya, under license dari mana, itu mereka punya standar. Kenapa kemudian rasanya itu sama gitu ya? Kenapa kemudian bentuknya itu persis dan sebagainya. Itu kan ada standar. Coba kalau nggak ada standar, ya kalau kita ke warung makan kadang kan rasanya hari ini keasinan, besok apa ya, bisa jadi seperti itu karena kurang ada standar. Gitu. Kemudian berikutnya, kalau tadi adalah pengetahuan yang seharusnya dilakukan, ini kemudian adalah apa yang dilakukan. Ya. Ini adalah kesesuaian produk dengan spesifikasi produk, kemudian kesesuaian dengan spesifikasi proses. Nah, ini yang perlu dilakukan.
yang baik kepada pekerja. Jadi ini mudah dibaca. Jadi kita kalau bikin laporan, bikin tulisan, ini mestinya mudah dipahami, mudah dibaca, ya. Berkaitan hanya dengan beberapa cacat penting, kemudian berkaitan dengan cacat dengan kendali bekerja, kemudian memberikan informasi tentang kerja dengan cepat. Jadi feedback itu bisa menjadi masukan, kemudian juga dibaca oleh orang lain lebih mudah. Jadi misalnya ada shift ya, shift A, shift B, shift C, shift pagi, siang, malam. Apa yang terjadi di shift A ini bisa dibaca dengan mudah oleh shift B, begitu, ya. Bisa saja kan dilanjutkan oleh shift B, ketidaksesuaian tersebut, gitu. Jadi ada beberapa hal. Kemudian ada yang feedback untuk ini supervisor, matrix summary, workers versus defects, ya. Jadi kira-kira tim pekerjanya di titik mana kira-kira sumber kesalahan tersebut. Bisa jadi tadi kalau misalnya gula plus ini apakah memang workersnya ataukah ternyata memang jenis gulanya. Bisa jadi kan ternyata jenis gulanya ini berbeda dengan yang biasanya digunakan sehingga breaks-nya lebih tinggi kayak gitu. Kemudian ada analisis Pareto, ya. Pareto ini nanti kita pelajari lebih lanjut. Kemudian analisis data komputer dan reporting. Ini untuk mempermudah ya, kita bisa menggunakan software begitu. Kemudian informasi kualitas otomatis yang misalnya tanpa kita perlu, itu sudah ada. Misalnya kayak Pokayoke, kalian pernah dengar Pokayoke? Pernah dengar nggak Pokayoke? Belum pernah. Belum ya. Jadi Pokayoke itu kita tidak mungkin melakukan kesalahan otomatis. Contoh, ketika kalian ngecas HP gitu. Colokan HP kalian ya dengan sumber ini kalau berbeda kira-kira bisa masuk nggak? Enggak, Bu. Itu namanya Pokayoke. Jadi nggak mungkin dia bisa masuk ketika nggak sesuai. Berarti kan sudah secara otomatis kualitasnya terjaga bahwa dia akan masuk ketika benar, sesuai, gitu kan? Gitu. Nah, itu salah satu. Jadi salah satu yang tidak mungkin ada kesalahan, sudah didesain gitu. Kemudian misalnya juga ada sensor, ya. Jadi sensor itu juga otomatis. Kalau dulu saya di Sosro itu ada sensor di bawah, ada satu apa namanya belt conveyornya itu yang diberi sensor. Jadi ketika misalnya tehnya itu di dalam itu ada benda asing, misalnya ada mungkin kemasukan kurang tersaring dengan baik gitu ya, ada teh yang masuk, dia otomatis botol ini akan disingkirkan dari barisan. Sensor ini akan mendeteksi gitu. Jadi ada otomatis gitu. Nggak perlu kita ngecek satu-satu apakah ada item-itemnya atau benda asing, itu nggak perlu. Ada sensor sendiri yang kemudian akan menyingkirkan otomatis produk tersebut. Gitu. Oke. Kemudian ini lewat aja dulu ya. Ini sama seperti tadi ya, jadi lingkup dari perusahaan, ya. Ini tadi input, kemudian proses, kemudian ada output yang kemudian harus yang akan diterima oleh konsumen. Ini produknya yang baik akan kita ke konsumen, produk yang perlu rework juga di rework, atau produk yang perlu dibuang atau waste atau rusak. Nah, ini pengendalian kualitas. Ini ada yang kita sebut dengan SPC ya, jadi Statistical Process Control. Ini
digunakan untuk mengurangi variasi proses. Kayak tadi dijelaskan ada apa tadi? Presisi dan akurat. Jadi kita berusaha untuk mengurangi proses. Ya. Begitu. Kemudian karakteristik kualitas itu kita bedakan. Ada 4 di sini, ini nggak terlalu ini sih. Hanya untuk, tadi saya bilang ini basic aja. Karakteristik struktural, jadi berat, panjang, itu dimensi-dimensi yang kita bisa sentuh dengan, atau kita bisa mengidentifikasi dengan indera. Gitu. Kemudian karakteristik sensori, ini susah juga, nggak sama setiap orang, ya kan? Selera, aroma, itu kan bisa saja aroma asap itu buat orang lain enak, sementara buat yang lain nggak enak gitu. Jadi ini lebih ke apa namanya? Bukan sesuatu yang secara umum itu pandangannya sama. Kalau struktural kan sama, misalnya ini 1 senti ya semua orang akan bilang itu 1 senti gitu. Kemudian karakteristik berorientasi terhadap waktu, jaminan, keandalan, dan sebagainya. Kemudian etika, ini juga ini mungkin agak susah ya. Nah ini yang penting, jenis pengukuran. Ya, jenis pengukuran ini penting, kalian perlu tahu, karena nanti ini akan membedakan SPC-nya, statistik proses kontrolnya. Ya, statistik kontrolnya. Peta kendali kontrolnya. Jadi di sini ada variabel dan juga atribut. Variabel ini mohon diperhatikan karena ini nanti akan kita sampaikan lebih lanjut, kita pelajari lebih lanjut. Variabel ini dapat diukur dan diekspresikan dalam skala numerik. Ya tadi seperti ini. Ya, secara fisik itu bisa kita ukur. Oke, ini berapa ukurannya? 10, kemudian ada 10,1, 10,005 misalnya. 10,05 itu dapat diukur dan diekspresikan dalam skala numerik. Sementara atribut ini tidak bisa. Ya, tidak bisa, hanya sesuai atau tidak sesuai. Seperti tadi warna teh. Warna teh itu nggak bisa, ini diukur berapa gitu nggak bisa kan. Jadi kata-katanya hanya, oh ini sesuai, ini enggak, ini sesuai, ini enggak gitu. Ya, jadi tidak dapat diukur dengan skala numerik. Jadi beda pengukuran ya dalam suatu ini skala-skala pengukuran ada 4 ya. Ada nominal, kemudian ordinal, ini ranking ya atau urutan. Kalau nominal ini tadi misalnya baik atau cacat, kategori suatu kondisi. Jadi ini hanya untuk pengetahuan saja kalau ini ya. Ini mungkin kalau kalian nanti nggak terlalu digunakan. Nanti kalau lebih lanjut digunakan. Pengetahuan aja kalau skala itu ada 4 ya. Skala interval, kemudian skala rasio. Nah, ini yang lebih lanjut bahwa ada populasi dan juga ada sampel. Ya. Kalau populasi ini adalah semua data. Ya, semua data. Misalnya populasi mahasiswa kimia. Gitu. Berarti semua mahasiswa kimia. Ya, kemudian sampelnya apa? Misalnya sampelnya adalah mahasiswa kimia yang punya tinggi badan di bawah berapa? 160 misalnya gitu. Misalnya ini. Jadi hanya sebagian dari populasi tersebut. Ya. Kemudian kalau lot itu juga kalau misalnya produk ya berarti dia apa ya? Ketika kita punya produksi, misalnya 1 batch gitu ya, 1 kali produksi, berarti kita punya 1 lot. Kayak tadi misalnya produksi teh itu dari dia 1 lot.
Dia mau ngambil sampel aja, oke, dia ambil ketika tengah-tengah. Berarti kalau tengah-tengah ini ternyata nggak sesuai, ya lotnya ini bisa dibilang nanti bisa rework semua satu lot itu. Gitu. Jadi sampel ini bisa menentukan apakah lot itu perlu atau sudah sesuai atau belum. Ya, jadi estimasi inspeksi terhadap kualitas produk. Ini ya pengertiannya, populasi, sampel, dan sensus. Kalau sensus ini berarti keseluruhan ya, keseluruhan dari enumerasi dari setiap item dalam populasi. Kalau kalian bisa bayangkan tuh sensus penduduk Indonesia, berarti semua penduduk Indonesia tuh dihitung di data. Gitu ya. Kalau populasi ini hanya yang ingin kita ketahui aja. Misalnya kayak tadi saya ingin tahu mahasiswa kimia. Oke, saya kemudian populasinya jadinya seluruh mahasiswa kimia. Tapi sampelnya yang saya ukur itu hanya mahasiswa kimia yang mengambil mata kuliah penjaminan mutu saja. Misalnya kayak gitu. Ya. Ini sampel random. Kalau random itu berarti kita artinya ngambilnya itu kita nggak menentukan. Gitu ya. Saya acak aja. Misalnya kayak saya menyebutkan random, di sini saya sebutkan Adeline Sekar, Mutik, Rosita, Raihan. Ini saya random bacanya. Tapi kalau saya baca misalnya Nikmatul Khairia, Siska, Muhammad, Adeline Sekar di chat partisipan saya di kolom ini nggak random karena saya bacanya urut dari nomor 3, 4, 5, 15 gitu misalnya. Jadi itu bukan random kalau saya bacanya urut seperti tadi. Tapi kalau random ya udah saya acak aja manggil sembarang, terserah saya. Gitu. Kemudian ini bedanya sampel dan populasi secara gambar. Ini distribusi probabilitas, ini ada discrete dan continue. Ya distribusi itu kan berarti semacam penyebaran gitu ya. Discrete dan continue. Datanya itu discrete atau continue. Kalau discrete itu berarti bilangannya itu satu-satu gitu ya, misalnya 1, 2, 3, seperti misalnya pensil 1, 2, 3 begitu. Tapi kalau continue itu berarti terus menerus ya, jadi nggak bisa kita lihat satuan, itu kayak air mengalir gitu kan, kita nggak bisa tuh mutus air. Satunya air tuh di mana? Nggak ada kan? Nggak bisa kan kita putus gitu. Jadi itu continue. Tapi kalau discrete ya bisa kita lihat satu-satu. Ini ya bedanya, kalau discrete ini satu-satu seperti ini, putus-putus, tapi kalau continue ini bersambung seperti ini. Ini kemudian ada distribusi continue sebentar. Oke. Distribusi continue ya, seperti yang kita lihat tadi terkait dengan akurasi dan juga presisi tadi ya. Kita lihat distribusinya di sini. Ini adalah distribusi normal ya, misalnya normal seperti ini. Kemudian di sini ada rumusannya. Ini mungkin skip aja nggak apa-apa. Ini bentuk atau bisa disebut juga bentuk lonceng ya biasanya. Normal karena dianggap bahwa pusatnya ini ada di sekitar rata-rata ini ya. Sebarannya di sekitar sentralnya. Ini kan rata-rata nih, ini kan rata-rata. Jadi pusatnya ada di sini. Jadi makin menjauh ini makin sedikit. Ini data normal. Taruhlah misalnya kan di sini tuh B, di sini tuh A misalnya. Di A, kemudian B makin menurun, E misalnya. Gitu. Jadi itu normal. Tapi kalau misalnya E-nya ada banyak, itu berarti nggak normal tuh mestinya. Misalnya ya. Nah, saya hanya akan sampai di sini saja terkait dengan kemarin ya ada kontrol chart atau peta kendali. Ini mungkin kemarin sudah dijelaskan juga oleh Pak Didin ya. Jadi ini ada batas kendali
atas, kemudian ini batas kendali bawah, dan di sini adalah rata-ratanya ya. Seperti itu. Kalau ini distribusi nilai individu, sementara ini nilai rata-ratanya. Minggu depan aja. Nah, besok ya. Besok ini kita akan melanjutkan ke ini, berbagai macam peta kendali, kesalahan, dan seterusnya. Yang akan saya lanjutkan besok. Jadi PPT-nya saya berikan besok saja ini ya. Atau mau diberikan sekarang, biar untuk belajar. Sekarang apa besok? Yang kendali itu. Oke, nanti saya bagikan sekalian ya. Oke, untuk materi hari ini saya cukupkan sekian ya. Kalau ada pertanyaan kita sambung besok pertanyaannya terkait materi yang setelah tadi QA/QC. Begitu? Oke. Baik, Bu. Oke, jangan lupa presensinya besok pagi 7:30. Semoga saya tidak terlambat ya, karena dari rumah. Semoga tidak terlambat 7:30. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.